Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Ikhwan Toha. NIM saya 21086164. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Olahraga, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Kali ini saya akan menjelaskan makalah filsafat olahraga tentang relasi play, game, dan sport. Pengertian sport. Olahraga adalah yang pertama, sport. Olahraga adalah aktivitas gerak manusia menurut teknik tertentu. Dalam pelaksanaannya ada unsur bermain. Ada rasa senang dilakukan waktu luang, aktivitas dipilih atau sukarela, kepuasan dalam proses. Jika tidak dilaksanakan, ada sanksi dan nilai positif. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Olahraga adalah serangkaian gerak yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak atau mempertahankan hidup dan meningkatkan kemampuan gerak, meningkatkan kualitas hidup. Seperti halnya makan, olahraga merupakan kebutuhan hidup yang sifatnya periodik. Artinya, olahraga sebagai alat untuk memelihara dan membina kesehatan tidak dapat ditinggalkan. Menurut para ahli, bagi Grup dan Kruger, pedagogi olahraga mencakup dua hal utama. Yang pertama, tindakan pendidikan praktis dalam bermain dan olahraga, dan karena itu adalah landasan teoritis bagi kegiatan olahraga yang mengandung maksud mendidik tersebut. Yang kedua, praktik yang dimaksud berbeda dengan praktik dan konsep lama dalam pendidikan jasmani yang mengutamakan latihan gaya militer dan drill di beberapa negara, khususnya di Jerman. Menurut J.C. Fairing Williams, pendidikan jasmani adalah sejumlah aktivitas jasmani manusiawi yang terpilih sehingga dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Menurut Ring, juga mendefinisikan pendidikan jasmani sebagai pendidikan melalui fisikal, seperti kontribusi unik pendidikan jasmani terhadap pendidikan secara umum, dan perkembangan tubuh yang menyeluruh melalui aktivitas jasmani. Yang keempat, menurut Barrow, adalah bahwa pendidikan jasmani dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang dan melalui gerak insani. Kegiatan tujuan pendidikan dicapai melalui media aktivitas otot-otot, termasuk olahraga atau sport. Yang kelima, James A. Bailey dan David A. Field menekankan bahwa pendidikan fisikal yang dimaksud adalah aktivitas jasmani yang membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh. Yang keenam, ada Freeman menyatakan pendidikan jasmani dapat dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu pendidikan jasmani dilaksanakan melalui media fisikal. Yang kedua, aktivitas jasmani meskipun tidak selalu, tetapi secara umum mencakup berbagai aktivitas gross motorik dan keterampilan yang tidak selalu harus dilakukan perbedaan yang mencolok. Yang ketiga, meskipun para siswa mendapat keuntungan dari proses aktivitas fisikal ini, tapi keuntungan bagi siswa tidak selalu harus berupa fisikal. Non-fisikal pun bisa diraih seperti perkembangan intelektual, sosial, dan estetika. Yang ketujuh, menurut Sher dan Connolly, menyebutkan hal senada bahwa tubuh adalah tempat bersemayamnya pikiran. Ada unsur kesatuan pemahaman antar tubuh dengan pikiran. Kesatuan unsur tubuh dan pikiran salah satu masalah besar untuk bertahun-tahun lamanya seolah tidak akan pernah tuntas adalah perdebatan antara intelektual dan jasmani. Yang ke-8, olahraga menurut Catherine Marsden. Pengertian olahraga ini merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dapat mengurangi stres serta sangat mudah dilakukan oleh manusia dengan biaya yang murah. Sejarah istilah pendidikan. Sejarah istilah pendidikan jasmani di Amerika Serikat berasal dari istilah gimnastik, higien, dan physical
kultur si dan top. Di tanah air, istilah pendidikan jasmani berasal dari istilah gerak badan atau aktivitas jasmani. Dalam perjalanan sejarah juga pernah mengalami istilah pendidikan olahraga. Pendidikan jasmani, kesehatan rekreasi, pendidikan jasmani kesehatan. Sebelum kembali kepada istilah pendidikan jasmani sekarang ini, perjalanan ini menunjukkan ketidakkonsistenan misi dan visi pendidikan jasmani yang diemban di tanah air, terombang-ambing pengaruh zaman dan budaya serta nilai orientasi yang diyakini masyarakat, sehingga saat ini pun di sekolah dikenal istilah mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, tetapi seolah sepakat semua orang menyebutnya sebagai mata pelajaran olahraga. Istilah gimnastik yang pernah ada di Amerika Serikat terjadi tahun 1800-an yang merujuk pada aktivitas jasmani atau latihan yang dilakukan di gimnasium. Istilah ini juga populer di negara Eropa, tetapi di Amerika digunakan sebagai bagian fase perkembangan program pendidikan jasmani. Pada saat ini, karena terjadi penciutan makna berubah menjadi lebih spesifik seperti Olimpik, gimnastik, atau korektif gimnastik. Yang keempat, manfaat olahraga. Olahraga juga mempunyai manfaat untuk seseorang. Manfaat olahraga itu yang bisa membantu seseorang untuk lebih percaya diri, memperlancar peredaran darah, meningkatkan kinerja otak secara maksimal guna mendapatkan hasil konsentrasi yang baik. Yang kelima, macam-macam cabang olahraga olimpiade. Yang pertama ada atletik. Olahraga ini adalah olahraga gabungan dari bermacam jenis olahraga yang dikelompokkan menjadi satu, yakni olahraga lari, lompat, dan melempar. Yang kedua, permainan bola. Untuk permainan bola yang diolimpiadekan ialah permainan bola besar dan bola kecil. Untuk permainan bola besar adalah bola basket, voli, futsal, golf, dan softball. Softball, tenis lapangan, bowling, sepak bola, dan sebagainya. Yang ketiga, seni bela diri. Cabang olahraga seni bela diri sekarang semakin menjadi idola baru dalam cabang olahraga. Kemunculan untuk mempertahankan nilai seni dari bermacam daerah dapat dikembangkan dengan aktivitas dari adanya olahraga bela diri. Yang keempat, berenang. Olahraga air ini adalah cabang olahraga yang dilakukan di dalam air. Yang kedua, relasi play, game, dan sport. Hubungan pendidikan jasmani, play atau bermain, dan sport merumuskan pengertian pendidikan jasmani harus mempertimbangkan dalam hubungannya dengan bermain atau play dan olahraga atau sport. Berbagai studi di negara maju telah menelusuri dan mengembangkan konsep bermain dan implikasinya bagi kesejahteraan total manusia. Demikian juga dengan studi tentang pendidikan jasmani dan olahraga. Tetapi sesungguhnya ketiga istilah itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Bermain adalah aktivitas yang digunakan untuk mendapatkan kesenangan. Menurut Edward, pengertian olahraga bergerak dari pengertian yang luas meliputi play, games, dan sport. Play mempunyai karakteristik bebas, sukarela, dan tanpa paksaan dalam berpartisipasi. Aktivitas bermain terpisah dari pembatasan ruang dan waktu. Hasil dari aktivitas bermain adalah sesuatu yang tidak diketahui atau direncanakan sebelumnya. Aktivitas murni bermain tidak produktif, tidak menghasilkan nilai yang permanen. Sedangkan olahraga atau sport merupakan bagian dari permainan pertandingan. Perbedaannya terletak pada persyaratan, tingkat kecakapan, dan olahraga merupakan permainan pertandingan yang sudah dikembangkan dalam masyarakat, halnya pendidikan, agama, dan pemerintahan. Ruang lingkup play, games, dan olahraga atau sport. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.